Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Nova di sini di video pembelajaran IPA. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hukum Archimedes. Dalam hukumnya, Archimedes mengatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak atau ditumpahkan oleh benda tersebut. Archimedes yang hidup pada tahun 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Pada suatu hari ia diminta Raja Hieron II untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena tidak bisa menghitung volume mahkota. Hingga pada akhirnya, saat Archimedes menceburkan diri ke bak mandi, ia mengamati adanya air yang tumpah dari bak tersebut. Seketika itu Archimedes berteriak, "Eureka! Eureka!" yang artinya, "Aku menemukannya." Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga pembuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah sama dengan massa zat cair yang dipindahkan dikali percepatan gravitasi. Untuk lebih memahaminya, hayuk kita melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Eksperimen yang pertama, kita siapkan alat-alatnya, yaitu neraca pegas, kentang sebagai beban, air, wadah bercorong, gelas kimia, dan neraca atau timbangan. Pertama-tama kita isi penuh wadah bercorong dengan air, biarkan gelas kimia tetap kosong. Kemudian lakukan pengukuran massa benda dengan mengaitkan beban ke neraca pegas. Skala menunjukkan angka 1,2 Newton. Selanjutnya celupkan rangkaian beban dan neraca pegas tersebut perlahan ke dalam air di wadah bercorong. Perhatikan air yang tumpah ke gelas yang kosong dan lihatlah skala pada neraca pegas. Berat atau gaya beban berkurang menjadi 0,2 Newton. Ukurlah massa air yang tumpah dengan neraca atau timbangan. Diperoleh angka yaitu 100 gram atau 0,1 kg. Atau berat air yang tumpah adalah 0,1 kg dikali 10 meter per detik kuadrat, yaitu 1 Newton. Sesuai dengan hukum Archimedes bahwa gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, jadi gaya apungnya adalah 1 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yuk, yaitu menghitung gaya apung atau yang dikenal dengan gaya Archimedes. Untuk menghitung gaya Archimedes, kita bisa menggunakan rumus yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Rumus ini kita peroleh karena berat zat cair yang dipindahkan kan sama dengan massanya dikali gravitasi. Sedangkan massa adalah massa jenis dikali volume. Sehingga berat zat cair yang dipindahkan sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Berarti gaya Archimedes sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali volume zat cair yang dipindahkan. Selain rumus, kita juga perlu tahu nih bahwa ada 3 keadaan benda saat berada dalam zat cair. Apa saja itu? Yuk kita bahas melalui percobaan berikut ini. Pada percobaan kali ini, kita membutuhkan 3 buah gelas, garam, dan 3 butir telur ayam. Pertama-tama, isilah 2/3 air ke setiap gelas. Larutkan gelas pertama dengan 2 sendok makan munjung garam, gelas kedua dengan 1 sendok makan munjung garam, dan biarkan gelas yang ketiga hanya berisi air saja. Kemudian celupkan perlahan setiap gelas dengan sebutir telur. Amati apa yang terjadi. Keadaan telur saat berada dalam ketiga zat cair yang berbeda konsentrasi garam dan massa jenisnya adalah dalam kondisi terapung, melayang, dan tenggelam. Mengapa demikian? Benda mengapung karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau gaya apung lebih besar daripada berat benda. Benda melayang
karena massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, atau gaya apung sama dengan berat benda. Sedangkan benda tenggelam karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair, atau gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Dari percobaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Hukum Archimedes ini digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut dan kapal selam. Hampir semua logam memiliki massa jenis atau kerapatan zat yang lebih besar dari air. Tentu kita berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana kapal selam yang dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut? Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berarti total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampungan, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas. Demikianlah ulasan tentang hukum Archimedes. Semoga membantu pemahaman kalian dalam mempelajari materi IPA. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kalian dapat melihat video berikutnya. Wassalamualaikum.